Ya, pagi hari ini kita belajar tentang amanat agung Tuhan Yesus, terkasih ya, panggilan untuk menjangkau jiwa. Saya percaya ini tentu bukan hal yang asing buat kita ya. Sudah sering kita dengar, bahkan sering rekan-rekan hamba Tuhan sampaikan, ajarkan kepada jemaat secara keseluruhan. Tetapi kalau mau diakui, terkasih, perkara menjangkau jiwa, panggil untuk menjangkau jiwa ini sering kadang-kadang mulai terabaikan. Bahkan tidak jarang di banyak gereja yang lain di luar sana, spiritnya, semangatnya sudah mulai turun, sudah mulai luntur, terkasih. Ya kalau mau dicari alasan, banyak alasan itu ya. Apa penyebabnya banyak juga. Tapi kita berdoa betul hal ini tidak terjadi dalam gereja Tuhan di tempat kita. Amin, Bapak Ibu ya. Spirit menjangkau, spirit memenangkan jiwa-jiwa terus ada dalam gereja kita. Kita akan belajar tentang perkara ini juga dari ayat yang tidak asing lagi bagi kita terkasih, yang kita bisa lihat di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Begini firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, ini juga ayat yang tidak asing bagi kita, terkasih, selalu menjadi ayat dasar dari amat agung Tuhan, dari penginjilan atau penjangkauan. Kita akan lihat beberapa hal dari ayat ini yang bisa menjadi bahan reminder, pengingat juga memotivasi kita untuk spirit menjangkau, spirit menginjil terus ada dalam diri kita sebagai gereja Tuhan secara pribadi maupun secara korporat. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari atau kita perlu tahu lagi tentang perkara ini, yang pertama, pergi dan menjangkau jiwa adalah perintah, bukan pilihan. Jadi dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Di dalam hal ini, Yesus tidak berkata, jika mau, pergilah. Tetapi ia memerintahkan. Yang artinya, ini merupakan ketentuan wajib bagi setiap orang percaya untuk melakukannya. Tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Tidak itu tugas hamba Tuhan, pendeta, misionaris, tidak. Semua anak Tuhan. Terlebih yang sudah mengaku menerima keselamatan itu, harus punya ya komitmen, punya kerinduan untuk menceritakan, membagikan perkara ini kepada banyak orang supaya orang juga terselamatkan sama seperti kita. Kata-kata pergilah, Yesus berikan hal ini kepada murid-muridnya di waktu itu karena ini proyek dia. Dan dia tahu pasti akan terjadi gelombang pertobatan kepada banyak orang, kepada banyak tempat. Kenapa? Di ayat 18 tadi mengatakan, ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya, kalau ini proyeknya Tuhan, itu pasti terjadi. Ketika kita gereja Tuhan berkolaborasi, meresponi ketetapan ini, maka itu terjadi. Tidak bisa tidak. Karena itu ketentuan dia, berkasih. Ya, dia ada pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bagian kita meresponinya, menghidupinya, melakukannya, berkasih. Pasti akan terjadi perkara ini. Ini yang pertama, yang perlu kita tahu lagi untuk mengingat kita bahwa kita harus pergi menjangkau jiwa. Itu perintahnya, ya, bukan pilihan. Yang kedua, menjangkau jiwa harus disertai dengan pengajaran dan pembimbingan yang sehat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 20 tadi. Jadi menjangkau jiwa bukan hanya soal mengajak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk membimbing mereka bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Mengajarkan kebenaran sejati, firman Tuhan yang benar. Dan mendampingi mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati, sama seperti kita. Hal ini sangat penting, Bapak terkasih. Nggak cukup mereka percaya menjadi pengikut Tuhan. Ya, kenapa penting? Ya, tidak hanya untuk pertumbuhan, ya, rohani, iman orang-orang yang baru bertobat tadi, tetapi juga untuk mengantisipasi, mencegah, ya, dari hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan atau menyimpang dari apa kata firman Tuhan yang sejati. Ya, tidak bisa dipungkiri, Bapak terkasih. Tidak bisa dipungkiri. Hari-hari banyak, jangankan orang-orang baru bertobat, orang yang sudah lama jadi Kristen pun masih banyak yang tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran baru yang muncul. Nah, bersyukur gereja kita punya wadah namanya pemuritan. Kalau kita menjangkau orang, kita cepat-cepat ya follow up mereka di dalam pemuritan, dibimbing, diarahkan, dibentuk, didamping, supaya mereka punya fondasi yang kuat di dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, libatkan dalam kelompok-kelompok
persekutuan, dalam kelompok-kelompok pelayanan, apapun, supaya mereka terus terproteksi, terbackup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nggak terkontaminasi dari hal dunia atau pengajaran-pengajaran Kristen yang menyesatkan. Ya, supaya ini terus menjadi hal yang positif buat pertumbuhan iman mereka. Jadi menjangkau jiwa harus disertai dengan pengajaran dan pembimbingan yang sehat. Tentu kalau kita menjangkau mereka, kita mengajar mereka, kita juga harus diajar. Kita harus tinggal dalam pemuridan juga. Ya, sehingga aliran kebenarannya, spiritnya sama. Ya. Yang kedua, sekarang yang ketiga terkasih, nah, di dalam menjangkau jiwa-jiwa di luar sana tentu tidak mudah. Tapi lihat, ayat itu mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menjangkau jiwa bukan perkara mudah, tetapi bersyukur kabar baiknya ada jaminan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil ketika kita mengerjakan misinya Allah ini. Ya, berkaitan terlebih dengan visi gereja kita, 111 GKKD 5 kali. Mungkin berat, mungkin sulit secara pribadi, tapi bersyukur Allah menetapkan pribadinya, dia sediakan untuk menopang kita, untuk menyertai kita. Bahkan di Markus 16 ini diteguhkan dengan hal yang luar biasa di ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow, ini luar biasa terkasih. Ini bukti peneguhan bahwa penyertaan Allah nyata bagi setiap kita gerejanya ketika mengerjakan panggilan menjangkau jiwa ini. Panggilan amat agung ini, terkasih. Jadi ini akan membuat kita semakin mantap, semakin yakin. Kita tidak sendirian. Jadi kita harus buang. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, terkasih, untuk pergi. Keluar dari kemalasan kita, keluar dari zona-zona yang memang itu sebenarnya mengganggu kita, tidak lagi mengerjakan bagian kita di dalam amanat agung Tuhan. Salah satu bukti saya pernah baca gitu, salah satu bukti atau tanda gereja itu sehat atau bertumbuh adalah mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau gereja tidak lagi mengerjakan perkara itu, gereja itu tidak sehat. Salah satu caranya, salah satu cirinya seperti itu, terkasih. Jadi mari pastikan betul hal-hal ini menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Menginjil bukan lagi sesuatu yang program gereja, tapi menjadi gaya hidup kita. Bagian dari ucapan syukur kita, karena kita lebih dulu udah diselamatkan sama Tuhan, udah dijangkau oleh Tuhan. Bagi kita sekarang, keluar, pergi ke tempat-tempat di mana mereka butuh kasih Allah. Di kampus-kampus di mana kita kuliah, di sekolah-sekolah di mana kita belajar, di tempat-tempat kerja kita, di kantor kita, bahkan di masyarakat di mana kita tinggal. Banyak orang di sana yang butuh kasih Allah, butuh keselamatan, dan mereka nggak tahu. Sedangkan kita sudah lebih dulu menerimanya. Artinya kita mudah untuk menceritakannya, menyampaikannya kepada mereka. Dan ada peneguhan, ada jaminan penyertaan Tuhan di sana. Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Yang artinya terkasih, kita pasti mampu dan berhasil mengerjakannya. Karena ada peneguhan penyertaan Tuhan. Ingat di awal tadi, ini proyeknya Tuhan, ini misinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan itu tergagalkan oleh apapun juga. Bentuk tantangannya, hambatannya, semua akan lewat karena kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sebagai peneguhannya, saya gambarkan satu ilustrasi begitu ya, dari perkara ini, terkasih. Ada seorang nelayan tua yang setiap hari berlayar ke laut, ya, untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski hanya dapat 1-2 ikan, ia tidak pernah berhenti menyerah. Tiap hari dia pergi ke laut. Lalu ketika ada orang bertanya, mengapa kamu tetap pergi? Walau hasilnya cuma sedikit. Apa jawab dia? Nelayan ini berkata, kalau saya tidak pergi, tidak ada ikan yang akan saya bawa pulang. Tetapi kalau saya pergi, ada harapan saya akan membawa sesuatu. Demikian juga dengan menjangkau jiwa, terkasih. Ya, bagian kita hanya pergi dan pergi, menceritakan, bersaksi dan bersaksi. Ya, bagian kita bukan memastikan semua orang bertobat. Itu bukan tugas kita. Kita hanya pergi, mewartakan Injil keselamatan, mewartakan siapa Tuhan, jalan keselamatan di dalam Yesus. Itu bagian kita.
Dan percayalah, Tuhan pasti menyertai dan berikan hasilnya. Kembali ingat, ini proyek dia, ini misi dia. Dia tidak akan biarkan hal ini gagal oleh apapun juga, termasuk si iblis pun. Tadi ya, Markus 16 menegaskan kepada kita, kita akan mengusir setan, mengadakan mujizat, nyembuhin orang sakit, dan sebagainya. Tuhan pasti bersama dengan kita. Ya, bagian kita menceritakan, pergi dan menceritakan, keluar dari keadaan kita, mendatangi tempat-tempat yang memang harus mengenal kasih Allah. Ya, kalau saya pribadi berdoa begitu tiap hari gitu, Tuhan kalau setiap hari aku beraktivitas minimal 2-3 orang, Tuhan ketemu orang baru, di mana aku bisa menceritakan tentang Engkau, tentang kasih-Mu, tentang Injil-Mu, Tuhan. Ya bersyukurnya sering ketemu gitu, kita keluar rumah gitu ya, kemana-mana ketemu orang untuk kita bisa ngobrol, untuk sharing. Artinya setiap tempat di mana kita berada, itulah tempat-tempat di mana sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk kita terus terdorong menyampaikan Injil ini, menyampaikan keselamatan kepadanya orang terkasih. Mari terkasih, pastikan betul pagi hari ini kita didapati Tuhan adalah orang-orang yang memposisikan diri terus meresponi panggilan ini, mengerjakan amanat agung Tuhan, menjangkau jiwa. Ya, karena itu perintah Tuhan pasti kita berhasil. Gereja kita yang bertumbuh 5 kali dengan cara membawa satu jiwa baru kita bawa dalam 1 tahun ini. Tuhan berkati.